Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semalinka dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu strategi pembelajaran. Di mana strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah untuk utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode, pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Di dalam strategi pembelajaran ada beberapa strategi. Nah, di sini saya mengambil strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. A. Pengertian strategi pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Nah, strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan di antaranya. Pertama, metode diskusi. Di sini siswa dituntut untuk dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi dengan cara berdiskusi. Kedua, metode karya wisata. Siswa membentuk suatu kelompok guna untuk mendapatkan pembelajaran dari tempat atau objek yang dikunjungi. Ketiga, metode eksperimen, di mana dengan berkelompok siswa melakukan eksperimen atau percobaan tentang suatu hal guna melatih kemampuan dan pemahaman mereka. 4. Metode tugas atau prestasi, di mana siswa disuruh membuat suatu kelompok belajar, kemudian mereka diberi tugas guna menggali kemampuan, kekompakan, dan pemahaman siswa akan tugas yang diberikan. B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif, di mana pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan. Dengan perbedaan itu manusia saling asuh atau saling mencerdaskan. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang asuh sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. C. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif, di mana dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa elemen-elemen, yaitu 1. Saling ketergantungan positif. 2. Interaksi tatap muka. 3. Akuntabilitas individual. 4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. D. Tujuan pembelajaran kooperatif. Ada beberapa tujuan pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Meningkatkan pembelajaran akademik. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. 2. Penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atau tugas-tugas bersama. 3. Pengembangan keterampilan sosial, di mana mengajarkan kepada siswa keterampilan kerja sama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain.
Kegunaan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan dalam pembelajaran antara lain. Dengan pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota dapat saling melengkapi dan membantu dan menyelesaikan setiap materi yang diterima, sehingga setiap siswa tidak akan merasa terbebani sendiri apabila tidak dapat mengerjakan suatu tugas tertentu. 2. Karena keberagaman anggota kelompok, maka memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga pemikirannya menjadi luas dan mampu melihat dari sudut pandang lain untuk melengkapi jawabannya yang lain. 3. Pembelajaran kooperatif cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran bersama. 4. Dalam pembelajaran kooperatif penumpuk rasa pertemanan dan solidaritas, sehingga di antara anggotanya akan terjadi hubungan positif. 5. Dalam pembelajaran kooperatif, pada peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena bekerja sama dengan teman-temannya. F. Kelemahan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif selain memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain. 1. Dalam pembelajaran kooperatif, apabila kelompoknya tidak dapat bekerja sama dengan baik dan kompak, maka akan terjadi perselisihan karena adanya berbagai perbedaan yang dapat menyebabkan perselisihan. 2. Terkadang ada anggota yang lebih mendominasi kelompok dan ada yang hanya diam, sehingga pembagian tugas tidak merata. 3. Dalam pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama, sebab harus saling berdiskusi bersama teman-teman lain untuk menyatakan pendapat dan pandangan yang dianggap benar. 4. Karena sebagian pengetahuan didapat dari teman dan yang menerangkan teman, maka terkadang agak sulit dimengerti sebab pengetahuan terbatas. Nah, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.